Pian tahu Nabi Isa Ruhullah alaihi wassalatu wassalam, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan itu Nabi Isa pernah sidin keluar. Waktu beliau keluar dari rumahnya pergi ke satu tempat, tak sengaja ketika lewat itu kuburan, lewat dalam perjalanan ada kuburan. Kuburan itu banyak sekali. Apa di sini kuburan? Ya, Alqah itu banyak sekali ya kuburan ya. Ya, itu kuburan banyak sekali. Ketika beliau lewat, di antara ratusan kuburan-kuburan yang ada di itu tempat Alqah itu, ada satu kuburan yang tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat perih dan pedih, dan itu didengar langsung sampai kepada kupingnya Nabi Isa. Apa yang terjadi? Fawaqafa Isa Ruhullah, maka Nabi Allah Isa Ruhullah alaihi wasallam ini langsung berhenti dan mencari tahu dari mana suara itu. Ternyata semakin menit, semakin waktu berjalan, detik demi detik, suara itu semakin keras. Apa yang terjadi? Suara itu teriak-teriak, bertubi-tubi, pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya, didengar oleh kuping Nabi Isa. Artinya orang ini sedang disiksa, sehingga Nabi Isa mencari tahu dari semua kuburan. Ternyata didapati dari sekian ratus kuburan ada satu kuburan. Dengarkan baik-baik. Ada satu kuburan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Itu kuburannya bergerak, bukan cuma keluar suaranya. Itu suara mayitnya keluar sampai di atas kubur, didengar oleh Nabi Isa jauh bahkan. Itu bahkan kuburannya sampai bergetar. Pernahlah melihat kuburan bergerak. Jika ada orang yang di majelis ini orang Asam, jika melihat kuburan bergerak ya Bang, datangi kah, buka kah? What the meaning buka Habib? Oh lari ya. Buka enggih ya. Maaf. Buka ya. Sudah barang tentu pasti kita akan lari. Nah, bayangkan apa yang terjadi Nabi Isa ketika mendengar itu suara, dicari oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa dapati langsung depan matanya melihat kuburan bukan cuma mengeluarkan suara, tapi kuburan itu bahkan meletup-letup begini. Bergerak dan meletup-letup. Saking kerasnya siksa kuburan itu diperlihatkan oleh Allah di depan Nabi Isa. Apa yang terjadi? Fabaqa Isa Ruhullah bukaan tawilan. Menangis Nabi Allah Isa, menangis terus. Bergetar tubuhnya karena seumur hidup beliau belum pernah melihat ada satu kuburan yang mengeluarkan suara bahkan bergerak. Saking kerasnya itu siksa kubur dilihat oleh Nabi Allah Isa. Apa yang terjadi? Nabi Isa tidak lagi pergi jalan, berdoa dan langsung pulang. Ketika Nabi Isa pulang ke rumah, dengarkan baik-baik. Nabi Isa duduk di rumah, dia berbaring guring, tidak bisa tidur, ke kanan salah, ke kiri salah, hingga beliau duduk lagi bangun. Dan apa yang terjadi? Nabi Isa langsung bangun, pergi ke tengah rumahnya, mengambil daripada jubahnya kembali, memutuskan karena hati beliau gundah gulana, ada percaya apa rasa tadi mimpi, melihat kuburan keluar suaranya, mendengar kuburan keluar suaranya, dan melihat kuburan itu bergerak. Apa yang terjadi? Nabi Isa pergi lagi ke kuburan itu. Ketika sampai di kuburan itu, Nabi Isa dapati tidak lagi kuburan itu bergetar, bergerak, meletup-letup, bahkan tidak lagi terdengar suara siksa kubur mayit. Nabi Isa ini bisik kelebihan, langsung bisa kawa berpandir kepada Allah. Maka diberi gelar namanya Isa Ruhullah. Nabi Isa Ruhullah alaihi wasallam. Maka Nabi Isa Ruhullah alaihi wasallam ini sudah, kalau Nabi Musa kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah. Tapi jaka Nabi pian Habibullah Muhammad Rasulullah. Nabi Isa bertanya kepada Allah di depan ini kuburan sambil menangis. Nabi Isa bertanya, ya Rabb, apakah benar kuburan yang ada di depanmu ini, di depanku ini adalah kuburan yang tadi tergetar meletup-letup karena siksanya, dan suara mayit ini kudengar? Allah langsung menjawab pertanyaan Isa. Nabi Allah Isa, qala i'lamu ya Isa, benar memang kuburan yang ada di dalam itu tempat di depanmu itu tadi mayit orang itu kusiksa. Ini di dalamnya orang tua yang tidak punya banyak amal saleh. Ini orang tua tidak punya banyak amal baik. Ini orang tua tidak banyak amal ibadahnya. Maka ku hantarkan siksa dan azab kepada ini orang tua. Kemudian Nabi Isa bertanya, kalau begitu ya Rabb, kenapa kuburnya sekarang sudah tidak terdengar lagi suaranya dan tidak bergetar lagi? Apa ujar Allah Rabbuna Rabbul Alamin Jalla wa Ala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Isa, orang yang ada di dalamnya tadi sudah ku ampuni dosanya, ku hentikan siksa kuburnya. Allahumma shalli alaihi wasallam.
orang yang ada dalam kuburan ini sudah kuampuni dosanya, kuhentikan siksa kuburnya. Nabi Isa bertanya, memang orang tua ini punya amal apa? Maka Allah menjawab, orang tua ini tidak punya amal apa-apa, tapi beruntung orang tua ini meninggal bisi anak-anak. Satu anak laki-lakinya ini masih muda, masih belia, bukan orang soleh, bukan orang baik, bukan orang ahli ibadah, tapi hari ini anak itu kuberi hidayah, anaknya kuberi hidayah pergi belajar kepada seorang ulama, belajar duduk di majelis ilmu, cuma belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Hanya karena anaknya ini belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka kuhentikan sisa kubur orang tuanya, ujar Allah. Maka kuampuni dosa orang tuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar Allah? Bagaimana mungkin aku Allah akan menyiksa kubur orang tua yang di dalamnya itu orang tua meninggal bisi anaknya lidahnya basah menyebut-nyebut, memuji-muji namaku. Apalagi orang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang tua ini beruntung karena anaknya hari ini belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baru belajar Bismillahirrahmanirrahim. Itu umat Nabi Isa baru belajar Bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya yang ada dalam kubur diampuni dosanya, dihentikan siksa kuburnya. Lantas bagaimana kepada kalian seberataan yang hari ini ada hidup di dunia, bisi anak-anak yang di pondok-pondok pesantren, bukan cuman baca Bismillahirrahmanirrahim, dia menghafal Quran, dia menghafal juz amma, dia menghafal salawat, dia menghafal buku rawi, dia menghafal hadis, dia menghafal berbagai macam ilmu yang semua bertujuan cuma satu, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Tunggu sebentar, kalau itu umatnya Nabi Isa saja baru belajar Bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya sudah diampuni dosanya, dihentikan siksa kuburnya. Lantas bagaimana dengan pian yang duduk pada hari ini berjam-jam membaca salawat kepada Nabi Muhammad, menyebut nama Allah, memanggil-manggil Allah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Maha Tuhanku yang Maha Kuasa, berkat kekasihmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidana, ulun ni bisi hajat ya Allah, ulun bisi macam-macam, ulun bisi orang tua, mungkin orang tua ulun dalam keadaan sakit ya Allah, dengan kalimat ya Rabbi bil Mustafa tadi itu. Ulun bisi anak-anak ulun mungkin saat ini sedang sakit, anak ulun sedang belajar di sekolah di pondok pesantren, atau mungkin laki ulun sedang dalam keadaan bisi hajat dalam pekerjaannya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, maka tunaikanlah ya Allah hajat-hajat aku, ayahku, ibuku, suamiku, anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku. Cukup dengan membaca ya Rabbi bil Mustafa balik maka waghfir lana ma madha ya wasi'an. Bayangkan, pian baca itu bukan sekali-kali, berkali-kali pian panggil-panggil nama Allah, berkali-kali pian sebut-sebut puji-puji nama Allah, berkali-kali pian bersolawat dan salam kepada kekasihnya Allah, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad Rasulullah. Jadi bisa dibayangkan kalau orang jadi umatnya Nabi Isa baru belajar Bismillahirrahmanirrahim saja sudah dapat keutamaan, diampuni dosa orang tuanya, dihentikan siksa kubur orang tuanya, apalagi kita yang umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.